Selanjutnya hadirin sekalian, pemicu yang kedua, pemicu hasad yang pertama tadi apa? Apa tadi? Iya, tidak qanaah. Yang kedua, persaingan, permusuhan dan kebencian. Jadi persaingan, permusuhan dan kebencian sesama manusia itu bisa menimbulkan hasad. Makanya orang akan hasad pada pesaingnya, orang akan hasad pada musuhnya, orang akan hasad pada apa? Orang-orang yang dibenci. Itu. Contoh persaingan lamaran, itu lamarannya kalah umpamanya, pasti hasad. Persaingan bisnis, hasud, ya. Selanjutnya yang nomor 3, karena mengindap sifat ujub dan bangga diri. Orang itu kalau ujub nggak pingin ada orang yang di atasnya. Ketika ada orang yang lebih, maka dia hasadin. Dan ujub itu bisa di dalam kepandaian. Makanya ketika orang itu ada pinter lebih, hasad. Ujub dalam masalah penampilan, ketika ada orang lebih keren, hasad. Ujub dalam masalah harta, ketika ada orang lebih kaya, hasad. Dan kedudukan, popularitas, macam-macam. Dan yang keempat, adanya perebutan keuntungan karena profesi dan statusnya sama. Makanya rata-rata ustadz hasad sama ustadz, pedagang bakso hasad sama pedagang bakso, bengkel sama bengkel, asongan sama asongan. Nah itu. Adapun cara untuk menghindari, ya kita berlindung kepada Allah dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kita bertakwa kepada Allah, jaga larangan dan perintah, perintah larangan, perintah untuk dijalankan, larangan untuk ditinggalkan. Tawakal kepada Allah, pasrah menghadap kepada Allah, penuh dengan keikhlasan. Ini yang penting. Dan usahakan balas kebaikan musuh-musuh kita. Jadi kalau kita itu punya musuh, jangan dibalas dengan keburukan, karena itu akan menimbulkan hasad. Nah itu. Dan jangan memikirkan perbuatan yang ditimbulkan orang-orang hasud, keburukan yang ditimbulkan orang hasud, jangan dipikirin, insya Allah akan hilang. Nah hadirin sekalian, Allah mengomentari tentang ahlul kitab, surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak di antara ahlul kitab itu senang kalau bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran sebagai bentuk hasad kepada kita. Makanya antum lihat sentimen mereka kepada kita sampai kerja. Antum lihat kerja di tempat kantor mereka, jenggot nggak boleh dipasang, hasad, sentimen. Isbal dipelototin, cadar dicurigain, hasad. Makanya dengan sekalian, orang kalau curiga jenggot, katok cingkrang, cadar, itu sebetulnya bawaan ahlul kita yang ditransfer ke umat ini. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini jangan diteruskan. Yang kedua, kebiasaan ahlul kitab yang sudah ditiru oleh umat Islam, yang kedua adalah al-bakhil, kebakhilan. Dan bakhil itu didefinisikan oleh para ulama man'ul wajib, menghalangi kewajiban. Katanya Al-Hasan bin Ali, bakhil itu meyakini infak suatu kerugian, dan bakhil menahan suatu kebaikan. Itu definisi orang pelit. Kalau sudah ada perasaan menahan itu bagian daripada kebaikan, menginfakkan itu suatu keburukan, itu bakhil. Dan realnya menghalang dari yang wajib. Zakat wajib ditahan, bakhil. Nafkah keluarga ditahan, bakhil, karena itu wajib. Termasuk nggak bayar SPP, bakhil.
Iya, SPP wajib nggak? Ya kalau nggak wajib, belajarnya juga nggak wajib. Udah, Ustadz asal aja ngajarnya. Itu. Jadi manul wajib. Nah, ini sebetulnya dinin salian kebiasaan ahlul kitab yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 36-37. Alladzina yabkhalun, mereka ahlul kitab yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, mengajak orang lain untuk bakhil. Oh nggak bayar SPP kok ngajak-ngajak, udah nggak usah lu bayar aja deh. Nah, ngajak. Dan hadirin sekalian, al-bakhilu ba'idun anillah, jauh dari Allah, wa ba'idun anil jannah, jauh dari surga, wa ba'idun aninnas, jauh dari manusia. Dan tidak ada ceritanya orang bakhil itu mendapatkan kebaikan hatta di dunia apalagi akhir. Ya, makanya dipandang sebelah. Dengan demikian kalau antum punya kewajiban tunaikan. Ya. Dan bakhil itu jangan dipelihara. Orang Islam sekarang itu bakhil dalam masalah kebaikan tapi dermawan dalam masalah keburukan. Lihat, rokok lancar, hura-hura lancar. Bahkan saya sering kritisin, duit umat Islam itu hilang triliunan dalam satu hari dalam 4 perkara. Dalam 1, masalah rokok, 2, masalah selamatan, 3, bangunan yang dibangun di atas kuburan, 4, air wudhu yang dibuang-buang. Saya tanya sama antum, ketika kaum muslimin wudhu, banyakkan air yang dibuang apa dipakai? Buang. Dan itu pakai listrik. Rokok apa lagi? Ya, Masya Allah. Kalau yang rokok orang muslim ini 100 juta satu hari, satu harinya, satu orangnya 10.000, kalikan berapa? 1 triliun. Kalau seandainya habis tablek ini di samping mobil itu ada, di samping ini mobil bakar uang 1 juta, ente katain apa? Gila. Bagaimana yang bakar 1 triliun lebih? Ente sendiri yang ngomong. Jangan lo terusin ya. Aneh. Ya Allah. Yang kedua, selamatan. Kalau seandainya di Indonesia ini 1 tahun yang selamatan itu 10 juta aja. 1 kali selamatan membutuhkan dana 5 juta. Antum kaliin duit. Air wudhu yang kebuang, kita bikin rata-rata 1 masjid yang sholat 100 orang. Yang dibuang per orang 1 liter kali 100 liter kali 5 waktu 500 liter kali 5 juta masjid. Berapa? Allahu Akbar. Apalagi selamatan, Masya Allah, hamil aja selamatannya 5 kali, 4 bulanan, 7 bulanan, pas lahir, sepasaran, selapan, malah 6 coplok udel. Lepas pusar aja selamatan, itu habis duitnya orang Indonesia. Makanya orang-orang Arab macam Saudi, Kuwait, padahal nggak terlalu kaya, lebih kaya Indonesia loh, tapi sumbangannya kemana-mana. Kenapa? Karena Saudi, Kuwait nggak ada selamatan. Wah, itu sahih udah. Itu cek sono. Itu. Ini bahaya. Dan ketika giliran sumbangan ke masjid, pesantren, pondok, masjid, selalu Pak, saya itu kalau infak kecil ikhlas, kalau besar nggak ikhlas Pak. Kalau begitu Pak gimana? Ya sedikit aja. Jadi masjid itu dikasih ikhlas, nggak dikasih duit. Padahal masjid butuh duit, nggak butuh ikhlas. Masjid butuh apa Pak? Butuh duit. Yang butuh ikhlas siapa? Antum. Giliran nyumbang, ikhlasnya yang dikasihkan. Ikhlas seikhlasnya. Paling gambar pedang pati murah keluar kotak masjid semua 10 kotak isinya pedang kabeh. Makanya nyanyinya pesantren Islam itu ya dana-dana karena kekurangan dana. Selanjutnya yang nomor 3, kebiasaan akhlak dan juga mental ahlul kitab yang ditiru umat Islam adalah menolak kebenaran
kalau kebenaran itu dianggap menyelisihi pendapat tokohnya. Itu nggak mau terima. Makanya dari sekalian, prinsip di dalam mencari kebenaran itu, ikutin orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Itu caranya. Lah kalau sekarang enggak, ngaji pun yakin dulu baru cari dalil. Harusnya cari dalil dulu baru yakin. Makanya ngaji pun, cari dalil pun hanya untuk pembenaran. Yakin sekali musik itu haram, musik itu halal, cari-cari dalilnya. Nah ini cocok nih, halal. Yakin banget ulang tahun itu boleh, cari dalilnya. Ini nih cocok nih, ustadz nih cocok sama gue nih. Ikutin kebenaran karena orang, kalau begitu bukan mengikuti orang karena dia benar. Hadirin sekalian, inilah yang membuat umat itu pecah. Masing-masing mengkultuskan tokohnya, masing-masing mendahulukan pendapat tokohnya. Dan ini penyakit yang pertama kali meniru adalah Syiah, yang mengkultuskan imam-imamnya yang dianggap maksum. Akhirnya siapa saja yang menyelisih pendapat tokoh mereka dianggap batil, salah, sesat, walaupun dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat aja sekarang antum di kalangan orang-orang awam, ketika antum sampaikan dalil, kalau nggak sesuai dengan kiainya, tokohnya langsung, wah ini sesat, ini wahabi, ini perlu diberantas, ini radikal. Sampai pernah ada ikhwan, karena di masjid itu sendirian, dia perlu belajar, dia praktek sunnah gerak-gerakin jari ketika sholat, dipegang ketika sholat. Masya Allah. Habis sholat tengkar, dia tengkar. Ngapain lo? Sholat aja dulu. Pak, ini sunnah Rasulullah Pak. Lo dikit-dikit sunnah, dikit sih sunnah Rasul. Kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Ya Allah, sampai begitu. Karena apa? Karena tidak dikenal dari gurunya. Oh saya itu punya kiai seambrek, nggak pernah ngajarin begini. Oh baru ngaji kemarin, aneh-aneh loh. Udah, lain kali nggak boleh sholat di sini. Oh gitu. Auzubillah. Inilah watak mental mereka yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wal haq. Padahal Islam itu benar, dia ingkari, dia tolak karena nggak sesuai dengan ucapan pendetanya, tokoh agamanya. Nah, nomor 4, kebiasaan tradisi yang sudah banyak ditiru oleh umat Islam dari ahlul kitab adalah tahriful kalim an mawadi'i, mengacak-acak firman Allah lewat teksnya dirubah. Makanya Taurat Injil aslinya sekarang sudah tidak bisa diketahui lagi, atau makna tafsirannya. Kalau di Al-Quran mungkin teksnya nggak bisa, tetapi tafsirnya sangat mungkin sekali. Makanya setiap kelompok itu bisa membenar-benarkan kesesatannya hawa nafsunya lewat Al-Quran dan Sunnah. Tidak berarti sekarang Al-Quran dan Sunnah mendukung dia, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah diperalat untuk membenarkan kesesatan tersebut. Lewat apa? Penyimpangan tafsir. Ya, itu sangat kita temukan banyak. Contoh aja, bagaimana orang Syiah membenarkan bahwa Abu Bakar dan Umar itu mengkhianati wasiatnya Rasulullah, bahwa setelah peninggal Rasulullah yang mengganti Ali, ternyata dikhianati Abu Bakar Umar. Akhirnya beliau yang ngambil, Abu Bakar yang mengambil, dengan firman Allah, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang berita heboh pengkhianatan Abu Bakar dan Umar terhadap wasiatnya Rasulullah. Jadi naba'il adzim itu berita heboh pengkhianatan Abu Bakar Umar terhadap wasiatnya Rasulullah. Loh kan? Itu.
Dengan demikian betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah melainkan telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah diperalat untuk membenarkan kebid'ahannya, kesesatannya. Makanya Allah mengomentari, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Ngarang buku ya, seakan-akan bukunya itu hebat sampai mengalahkan Alkitab, sehingga orang lebih mengatakan ini lebih hebat daripada Alkitab. Ini Alkitab sebetulnya. Akhirnya lihat Taurat Injil yang asli hilang, sekarang yang ada apa? Ayat surat Matius apa? Surat apa? Mata, Lukas, terus antum nggak tahu banget nih ya, surat-surat nama-nama pendeta, Yohanes itu kan. Ini ditiru sekarang. Antum lihat lebih mengedepankan mazhab qala fulan. Coba bayangkan antum lihat ustadz-ustadz ahli syubhat yang tampil di YouTube, yang dikedepankan omongan tokoh. Ini kan Syafi'i, ini kan ini. Mana qala Allah qala Rasul? Ketika Anda mengatakan ini halal, mana qala Allah qala Rasul? Ketika Anda mengatakan ini haram, mana qala Allah qala Rasul? Minimal ijma' para sahabat. Enggak ada. Musik halal katanya fulan, ini katanya fulan. Akhirnya Islam pelan-pelan hilang. Orang sudah tidak lagi perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi qala itu akhirnya nanti seakan-akan di Quran itu ada surat Hanafi, surat Maliki, surat Syafi'i, surat Hambali. Itu nasallallahu alaihi, bahaya. Makanya Abdullah ibnu Abbas ketika mengeluarkan pendapat atau menyampaikan satu hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dilawan katanya Abu Bakar begini, katanya Abu Umar begini, hampir-hampir batu hujan turun dari langit menimpa kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar Umar. Sekarang dilawankan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar aja nggak bisa, ditolak berat-berat mentah-mentah oleh Abu Ibnu Abbas. Bagaimana dilawankan dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dilawankan dengan omongan manusia-manusia yang mungkin kiai kelas kampung, kiai kelas kecamatan, ya banter-banternya nasional. Nggak ada, nggak boleh. Inilah yang membuat pelan-pelan Alkitab, Al-Quran itu hilang. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah. Diklaim bahwa yang inilah yang datang dari Allah, inilah yang benar, ini yang cocok. Sementara Al-Quran dan Sunnah tersingkirkan. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Dusta. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyadabawwa maq'adahu minan nar. Dan hadirin sekalian, mereka tidak segan-segan, tidak malu-malu mendukungnya dengan hadis palsu. Bukan hanya tafsir yang menyimpang, hadis palsu. Makanya sering saya kritik, ada dai hari gini menyampaikan hadis palsu, kurang bahan banget. Wong Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat, hitungan terbanyak Ibnu Katsir, itu diceramahkan sampai mati dai itu aja nggak habis kok. Sahih Bukhari antum pakai ceramah 15 tahun nggak habis itu. Sahih Muslim, lo kok sekarang sempat-sempatnya menghabiskan waktu ceramah, orang datang jauh-jauh sampaikan hadis palsu. Kalau sekarang hadis tujuan untuk menyampaikan ajaran toh, kalau sekarang hadisnya palsu, berarti hasilnya ajarannya apa? Palsu. Ya, kalau sudah ajarannya palsu, berarti surganya juga palsu. Itu cari surga sendiri. Itu kan gitu. Allah itu menjamin suatu amalan dengan dasar yang sahih karena adanya pahala, adanya surga. Lah kalau sekarang kita beramal mencari surga, hadisnya palsu, siapa yang jamin surganya nanti di akhirat? Hah?
makanya tak boleh. Nah, yang kelima termasuk kebiasaan ahlul kitab yang sudah ditiru oleh umat Islam adalah al-ghulu fi sholihin, bersikap berlebihan terhadap orang soleh. Hidup dan mati, Masya Allah, hidupnya habis taklim, airnya dibuat rebutan. Bismillah. Wah, dulu itu saya kalau sudah habis ngaji, yang pertama kali air diminum, barokah. Surbannya kiai dikalungin 15 menit, nanti penyakit kankernya sembuh, barokah. Sandalnya kiai digantungin di depan pintu untuk nolak maling. Bahkan ada yang sampai mati pun masih diyakinin hebat. Buktinya tanah kuburannya diambil, dicampur kopi break, diminum. Masya Allah, subhanallah. Sampai salaman aja bolak-balik, sampai infeksi itu tangannya Pak Yainya. Itu coba santri 1000 infeksi. Sementara Allah menegaskan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu. Dengan hulunya kepada orang soleh, akhirnya mereka menjadikan Isa Tuhan. Makanya Rasulullah memperingatkan kepada kita, la tadruni kama atratin nasara ibnu Maryam, janganlah kamu kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan ibnu Maryam jadi Tuhan. Ini terjadi pada kaum Syiah, kemudian nular kepada kaum Sufi, meyakini bahwa kiainya, tokohnya itu Tuhan setengah manusia, manusia setengah Tuhan. Bahkan bisa dimintai loh. Kita pengen selamat hanya ngelihat foto kiai, makanya kemana-mana foto kiainya dibawa di dompet. Kalau pengen apa-apa tinggal ngelihat dan manggil, Mbah Yai tolong baksonya hari ini rada sepi. Nah gitu. Lamaran lihat foto, Mbah tolong lamarannya lancar ya. Sampai datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani jauh-jauh dari Lombok ke Irak hanya untuk itu ya. Masuk ke makamnya, assalamualaikum dir, we datang dir dari Lombok, minta nih dir, insyaallah bulan depan pemilihan lurah dir, mudah-mudahan lancar jadi dir, insyaallah. Seperti itu. Goyang lagi, insyaallah. Masya Allah, hikmah Pak. Allah rapatkan bumi ini pelan-pelan. Mudah-mudahan keselamatan buat kita semua. Amin. Ya. Al-ghulu fi sholihin, berlebihan kepada orang soleh. Loh, sampai Masya Allah ada yang tabarruk dengan tempat tidurnya salah satu habib, per 10 menit bayar 100.000. Tidur toh, bekas tidurnya itu sudah diyakini nanti seluruh kelebihan Habib nular ke dia. Tempat-tempat makam wali, Masya Allah, ada yang masuk salah satu makam itu nempelin tangan ke ambang pintu. Yang pengen pertaniannya subur, pengen jodoh, Masya Allah, ambang pintu. Di antara dan hampir semua makam keramat itu pasti ada air karomahnya, ada ngalahin air zam-zam. Bahkan mereka di sana zikir khusyuk. Di antara mereka ada yang zikir, ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus paling dikit 5 kardus. Itu zikir di pinggir kuburan minta fulus. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus paling dikit 5 kardus. Kenapa enggak 5 kontainer? Biar kaya sekalian. Nah, yang keenam, ta'atul makhlukin, mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dia mentaati pendeta, pastor, tokoh agamanya, mengatakan halal dikatakan haram, walaupun dengan menyelisih Allah dan Rasulnya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam.
Dia menjadikan tokoh agama mereka, ilmuwan, agamawan, dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam masalah ketaatan, yang halal mereka katakan halal, ikut halalkan. Yang haram, katakan mereka haram, ikut mengharamkan, walaupun menyelisih Alkitab dan Sunnah. Selanjutnya nomor 7, karena waktu, adalah rohbaniyah, kependitaan, kepasturan, kebiksuan. Jadi hadirin sekalian, mereka hanya ngurung di kamar sekian tahun, zikir terus, biksu, muterin tasbih. Makanya tasbih itu meniru Hindu. Antum lihat tasbihnya orang Hindu, biksu, sama. Itu bahkan mereka ada zikir sirri 1000 kali di otak, 1000 kali di jantung, 1000 kali di paru, sambil terus itu. Kadang-kadang la ilaha, ini zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini seperti Yahudi. Makanya Imam Ibnu Katsir menurunkan satu riwayat kenapa dikatakan Yahudi itu Yahudi, li'annahu yahuddu ra'sahu 'indal ibadah, karena ngangguk-nganggukkan kepala ketika ibadah. Itu la ilaha illallah. Lah, makanya mereka membagi zikir menjadi 4. Zikir pertama, zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir yang kedua, zikir tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terus sampai hilang pelan-pelan suaranya sama hakikat din. Illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, sampai tinggal Allah, 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 Allah. Mulai zikir hakikat, tinggal hu hi. Sudah ma'rifah. Akhirnya apa? Lenyap, namanya fana. Kalau sudah fana, hilanglah siapa dirinya, sudah tidak sadar. Akhirnya apa? Tajalli, manunggal. Mulai nampak Allah, nampak dirinya ingin menyatu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sampai pada tingkatan kasyaf, yaitu ma'rifat. Kata bahasa sufi Jawa, merusak jeruning kara, merusak durungi winara, tahu sesuatu yang belum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus. Tapi ayam di bawah nasi nggak tahu. Kan gitu. Ada wali disuguhin makanan, lauknya di bawah nasi, marah-marah, mana lauknya ini? Oh, belum datang ini. Ternyata Pak Yai itu ayamnya di bawah nasi. Katanya tahu perkara gaib. Ini ayam di bawah nasi nggak ngerti. Aduh, parah ini. Nah ini. Nah, di antara mereka cara untuk menekuni karir tasawuf, makanya orang sufi itu menekuni karir lewat tarekat. Tarekat itu ada 2 cara, dengan zikir sama dengan menyiksa diri. Ada yang bertapa, ada yang ngurung diri, ada yang puasa sampai nggak pernah buka, supaya sampai pada karir tertentu. Nah ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang yang ke-8 binaul masajid 'alal kubur, membangun masjid di atas kuburan. Wah, ini sudah masya Allah ya, cukup banyak. Jadi pernah Ummu Salamah sama Ummu Habibah, karena keduanya pernah ikut hijrah ke Habasyah, melihat gereja ditempatin mengubur mayit, dan juga ada gambar-gambar. Kata Rasulullah, dzalika ar-rajulu shalih idza mata fihim banu alaihi al-masajid wa sawwaru tasawirahum. Ketika mati dibangun di situ, dikubur di situ, dan dibikin gambar-gambar. Ya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Sampai Rasulullah meminta, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Rasulullah mewanti-wanti sama kita semua, la tattakhidu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku itu seperti id, dikunjungin waktu tertentu dan juga pada saat tertentu dengan cara tertentu seperti id. Itu nggak boleh. Ziarah-ziarah aja kapan saja. Dan ternyata hadirin sekalian sudah sekarang lihat bagaimana kuburan sama masjid itu nggak pernah bisa bersatu, tapi di mana-mana menyatu. Bayangkan bagaimana larangan Rasulullah, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan.
Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kuburan. Tapi orang yang ziarah ke tempat-tempat wali di sekitarnya kuburan buat duduk-duduk. Wala taktubu 'alaihi, jangan menulis, tapi rata-rata ditulis. Fulan bin fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Sekalian kurang Pak, hobi mancing. Sekalian kan kurang kan, berlengkap, tahu hobinya, kerjaannya, profesinya. Subhanallah, untuk apa? Malah Rasulullah mengancam loh, orang yang duduk di atas kuburan itu, seandainya di antara kalian duduk di bara api kemudian tembus sampai daging tulangnya, masih lebih ringan daripada duduk di atas kuburan. Nulis ngicing, makanya yang saya kritik tadi. Coba bayangkan Mas, kalau yang dibangun kuburan ini ada umpamanya 5 juta kuburan, kita bikin rata-rata satu kuburan membutuhkan 500.000, yang itu keramik. Berapa itu uang? Padahal nggak manfaat, didudukin haram, digigit nggak kena, dimut nggak manis, mayit juga nggak anget. Manfaatnya apa? Ayo, sekarang saya tanya, kalau manfaat mayit itu manfaat, kuburan dengan alam kubur itu di mana? Orang mati nggak punya kuburan tetap punya alam kubur. Kadang-kadang disiram dengan kembang setaman padahal cuma setoples. Wah mbah, saya kirim mbah, hanya mimpi ketemu mbahnya, mbahnya minta minum. Wah ini sudah lama nggak nyiram, kembang setaman. Katanya nyampe alam kuburnya, nyeresep ke bawah 1 meter aja nggak nyampe, apalagi nyampe alam kubur, air apa? Itu kan gitu. Perasaan orang itu banyak membuat perasaan, kemudian diyakini, kemudian dijadikan sebagai syariat. Itu yang banyak perasaannya. Kalau emaknya dikasih kembang seneng, siapa yang ngomong? Akhirnya setiap kuburan kasih kembang. Siapa? Perasaanmu kan. Kalau sekarang kamu tancepin kembang di kuburanmu, kuburan ibu kamu, bapak kamu, mbah kamu seneng, itu perasaan. Sementara masalah-masalah gaib seperti ini tidak bisa pakai perasaan akal, tapi pakai wahyu. Ada wahyunya kita bertindak, tidak stop. Yang terjadi kan gitu. Nah, yang ke-9 ini yang sekarang ini merunyak banyak. Apa itu? Bernyanyi sambil ibadah, beribadah sambil bernyanyi. Nyanyi diibadahkan dan ibadah dinyanyikan. Itu. Sekarang apa yang tidak dilakukan oleh umat Islam? Ya, salawat taraweh lagu, menjelang ini lagu semua. Itu. Akhirnya dinasalian persis. Makanya pernah ada orang yang dari Nasoro masuk Islam, kemudian analisanya ibadah kok nyanyi-nyanyi. Akhirnya dia analisa, dia renungkan, nggak mungkin ibadah joget-joget, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Akhirnya masuk Islam. Ternyata setelah masuk Islam ketemu nyanyi juga di masjid. Nah itu kan real. Makanya mau balik ke Kristen malu, ke Islam nyesek. Itu. Inilah hakikat apa yang dikatakan oleh Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Yakni para ulama ahli tafsir menegaskan, ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Akhirnya mereka meyakini benarnya agama mereka dan salahnya agama kita. Itu. Coba sekarang orang Kristen kalau melihat, iya, orang Islam kalau hari raya Idul Fitri Adha juga nyanyi-nyanyi seperti kita Natal. Udahlah, nggak perlu masuk Islam. Sama kok. Orang Kristen punya kelahiran Isa, sono juga lahiran. Sama ya. Sama ya. sama udah, korupsinya ya nggak sama. Nah, mendingan gue. Nah gitu. Akhirnya apa? Masih beneran Kristen lah. Kalau urusan syiar agama mirip lah. Mereka sholat juga nyanyi-nyanyi, mereka juga tepuk-tepuk. Masjid juga ada gitar, ada organ, cuman yang beda kita nggak korupsi, mereka korupsi, loh kan. Akhirnya ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah. Akhirnya meyakini agama orang kafir itu benar, agama Islam itu salah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Soal nyanyian ini sudah Masya Allah, dimanapun nyanyi. Contoh aja acara halal bihalal, isinya apa? Nyanyi. Bahkan halal bihalal itu sebagai ajang untuk kontes suara. Sampai Al-Quran aja dinyanyikan kan. Fungsi Al-Quran di Indonesia makanya cuma 5, untuk musabaqah tilawatil Quran, yang kedua untuk apa, sumpah jabatan, untuk ngirim kematian, ya, untuk apa, ini ilmu kebal, untuk acara seremonial, ya Pak, banter-banter untuk hiasan dinding masjid lah, lumayan, masjidnya bagus, ayatnya nggak pernah dibaca, itu. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam menjadi agama seperti mereka, dan ini didominasi oleh orang-orang sufi. Makanya antum lihat di kalangan orang sufi paling seneng nyanyian, apa aja dinyanyikan. Itu syiar acara apa aja pasti ada nyanyinya. Antum lihat maulidan nyanyi, Isra Mi'raj nyanyi, nuzul Quran nyanyi, apa aja nyanyi, walimahan nyanyi, semua nyanyi. Ibadah dilakukan, laku diyakini sebagai ibadah. Makanya kadang-kadang khusyuk. Pernah ada orang di samping saya lagi nangis. Pak, ngapain nangis? Iya Ustaz, lagi ini Ustaz, lagi nyetel video terharu banget kisah wafatnya Rasulullah, pada hadisnya palsu. Pak, coba matikan musiknya Pak. Bapak lihat, baca, nangis enggak? Betul, setelah dimatikan musiknya nggak nangis, ya, karena memang musik itu ada psikologinya. Lagi sedih ada musiknya, lagi tengkar ada musiknya, lagi perang ada musiknya, lagi masuk kelas ada musiknya, keluar kelas ada musiknya, lagi pengantenan ada musiknya, lagi cerai ada musiknya. Tonton lihat aja sinetron, film itu kan, kalau lagi wah, perampok, penjahat, aksi, musiknya ada sendiri. Coba musiknya kematian, nggak cocok, gitu kan, gitu. Oh, maling nggak musiknya mati, gitu. Ini musik, sehingga kesentuh kepada musik, bukan kepada satu kebaikan. Buktinya hadisnya palsu kok nangis. Itu real. Nah, yang terakhir, 10 kebiasaan terakhir adalah satu kelompok dengan kelompok lain saling menyesatkan tanpa dalil, seperti ahlul kitab yang telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Yahudi mengatakan, Nasrani itu mah nggak ada apa-apanya, batil, sesat. Kata Nasrani, Yahudi itu kan nggak ada apa-apanya, batil, sesat. Apaan tuh? Ya sama kita kan, Wahabi, teroris. Apaan tuh? Islam Arab, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Dia aja yang punya dalil. Saling mencela, saling menghujat tanpa dalil, saling menyesatkan tanpa dalil. Kalau kita sekarang tunjukkan kesesatannya dengan adillah, itu hak, karena memang balighu anni walau ayat, itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu hadirin sekalian, kebiasaan ahlul kitab yang sekarang ini merajalela di kalangan umat Islam apa? Satu kelompok dengan kelompok lain saling mencibirkan, saling menyesatkan, saling merendahkan tanpa kaidah, tanpa dalil. Bahkan maaf Pak, orang ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, sambil kipas-kipas bakar jagung. Oh, kelompok itu kan sesat ya. Itu Masya Allah. Baca kitab enggak. Imam Syafi'i dulu Pak, mau menyesatkan tokoh itu, membaca kitab ratusan, direnungkan sampai minta petunjuk kepada Allah. Si fulan sesat, nah ini enggak, sambil bakar jagung. Wah, itu kan sesat tuh, jenggot. Aneh. Ini yang akhirnya kebiasaan 10 ini kenapa merajalela di tengah umat Islam. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.